Assalamualaikum, Sobat Kisah Tentram. Seorang bocah kecil menjalani hidupnya sendirian, berjualan asongan demi bertahan hidup. Tak ada rumah, tak ada keluarga, hanya kerasnya jalanan yang menemani. Suatu hari, ia melihat seorang gadis kecil dalam bahaya, dikelilingi oleh anak-anak nakal yang berniat jahat. Tanpa berpikir panjang, ia maju untuk menolong, meski tahu ia pasti kalah. Tapi siapa sangka, dari kejadian itu, takdir membawanya pada sesuatu yang jauh di luar dugaannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana hidup bocah ini berubah? Simak kisah lengkapnya hanya di Kisah Tentram. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Langit senja mulai memerah di atas stasiun kota yang tak pernah sepi. Suara pengumuman keberangkatan dan kedatangan kereta bercampur dengan deru lokomotif yang bergema di seluruh peron. Di antara hiruk-pikuk penumpang yang berlalu lalang, seorang bocah laki-laki berusia 10 tahun berdiri dengan membawa kantong plastik berisi permen dan air mineral. Baju lusuhnya sudah tak lagi pas di tubuhnya yang kurus, rambutnya berantakan, dan kakinya kotor karena berjalan tanpa alas sejak pagi. Ia adalah Damar, seorang anak sebatang kara yang menjadikan stasiun sebagai rumahnya dan berjualan demi bertahan hidup. Setiap hari, Damar berkeliling dari satu gerbong ke gerbong lainnya, menjajakan dagangannya dengan suara lantang. Permen, air mineral. Murah, Kak. Murah, Pak. Sesekali ada penumpang yang iba dan membeli dagangannya, tapi lebih sering ia diabaikan atau malah diusir oleh petugas keamanan. Meski begitu, ia sudah terbiasa dengan perlakuan seperti itu. Tidak ada tempat untuk mengeluh. Jika ia tidak berjualan, maka malam itu ia akan tidur dengan perut kosong. Bagi Damar, hidup adalah tentang bertahan, dan ia telah menjalani kehidupan ini sejak ia bisa mengingatnya. Saat malam mulai menjelang dan lampu-lampu peron menyala, Damar duduk di bangku kayu tua dekat jalur kereta. Dari kejauhan, ia memperhatikan orang-orang yang berkumpul dengan keluarganya, tertawa bersama, atau bergegas pulang ke rumah mereka yang hangat. Ia selalu bertanya-tanya bagaimana rasanya memiliki tempat yang bisa disebut rumah, seseorang yang menunggunya pulang, dan makanan hangat yang tersaji di meja. Tapi bagi Damar, semua itu hanyalah mimpi yang terlalu jauh untuk digapai. Yang ia miliki hanyalah sebuah tas kecil berisi sisa dagangan dan sehelai jaket robek yang ia gunakan sebagai selimut saat tidur di sudut peron yang dingin. Hujan mulai turun rintik-rintik, membuat suasana stasiun semakin sendu. Damar bergegas mencari tempat berteduh di bawah atap peron. Ia merapatkan tubuhnya, mencoba menghangatkan diri dari angin malam yang menusuk. Tidak jauh darinya, ia melihat seorang pria dengan jas mahal sedang menuntun anaknya, membelikan jajanan di kios, lalu tersenyum hangat saat sang anak tertawa senang. Damar hanya bisa menatap pemandangan itu dengan mata kosong. Bukan karena iri, tapi karena rasa asing yang menggelitik hatinya, seolah itu adalah dunia yang tidak pernah bisa ia masuki. Saat malam semakin larut, penumpang mulai berkurang dan suara bising stasiun perlahan mereda. Damar tahu bahwa sebentar lagi petugas keamanan akan berpatroli, dan jika ia ketahuan masih berkeliaran, ia bisa diusir atau bahkan dihukum. Ia sudah pernah mengalaminya beberapa kali, ditendang keluar dari area stasiun, dipaksa pergi tanpa tahu harus kemana. Maka, seperti malam-malam sebelumnya, ia mencari tempat tersembunyi di sudut peron yang gelap, tempat di mana ia bisa tidur tanpa menarik perhatian. Damar menarik jaket robeknya, mencoba menghalau dingin yang semakin menusuk tulang. Ia memejamkan mata, berusaha untuk tidur meskipun suara roda kereta yang bergemuruh membuatnya sulit terlelap. Kadang-kadang, di dalam tidurnya yang tak nyenyak, ia bermimpi tentang rumah. Tentang seorang ibu yang mengelus kepalanya, tentang suara panggilan hangat yang memanggil namanya dengan penuh kasih sayang. Tapi setiap kali ia membuka mata, yang ada hanyalah atap stasiun yang suram dan lantai dingin yang menjadi tempat tidurnya. Namun, meski hidupnya berat, Damar tidak pernah menyerah. Ia selalu bangun esok hari dengan harapan kecil dalam hatinya. Harapan bahwa mungkin suatu saat, hidupnya akan berubah. Mungkin suatu hari nanti,
Ia tidak perlu lagi tidur dalam kedinginan, atau menjual permen demi sesuap nasi. Ia tidak tahu bagaimana atau kapan, tapi ia percaya bahwa akan ada sesuatu yang menunggu di ujung jalan. Dan tanpa ia sadari, harapan kecil itu akan segera menjadi kenyataan dalam cara yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam itu, di peron yang sepi, angin membawa bisikan takdir yang akan segera mengubah hidup seorang bocah asongan. Sebuah pertemuan yang akan mengantarkannya pada sesuatu yang lebih dari sekadar bertahan hidup, sebuah keluarga. Matahari telah tenggelam sepenuhnya, meninggalkan langit malam yang dihiasi bintang-bintang samar. Suasana stasiun mulai sepi, hanya tersisa beberapa orang yang menunggu kereta terakhir. Damar masih duduk di sudut peron dengan tas kecilnya. Ia belum berhasil menjual semua dagangannya hari ini, tapi rasa lelah membuatnya menyerah. Ia bersiap mencari tempat untuk tidur ketika sebuah suara kecil menarik perhatiannya. Di dekat tiang lampu peron, seorang gadis kecil berambut sebahu berdiri dengan wajah ketakutan. Tubuhnya sedikit gemetar, dan ia merapatkan tangannya di depan dada. Di hadapannya, 3 remaja laki-laki berdiri mengelilinginya. Salah satu dari mereka menyeringai sambil mengulurkan tangan. "Ayo, kasih aja uangnya. Daripada kita ambil paksa," kata salah satu anak itu dengan suara licik. Damar langsung memahami situasinya. Gadis itu sedang dipalak. Hatinya berdebar kencang. Ia tahu bahwa menghadapi anak-anak lebih besar darinya adalah tindakan bodoh. Ia hanya seorang bocah kecil dengan tubuh kurus, sedangkan mereka jelas lebih kuat dan tak segan berbuat kasar. Namun, sesuatu di dalam dirinya tidak bisa diam melihat ketidakadilan di depan matanya. Tanpa berpikir panjang, Damar bangkit dan melangkah mendekat. "Hei, jangan ganggu dia," serunya dengan suara lantang. Ketiga remaja itu menoleh ke arahnya dengan tatapan terkejut, lalu salah satu dari mereka terkekeh. "Lihat siapa yang sok jadi pahlawan," ucapnya sinis. Yang lain ikut tertawa, menganggap Damar hanya bocah tak berdaya. Gadis kecil itu menatap Damar dengan mata penuh harap, seolah ia adalah satu-satunya penyelamat di tempat itu. Tapi Damar mulai merasa ragu. Tubuhnya gemetar, kakinya terasa berat. Namun, ia menelan ketakutannya dan tetap berdiri tegak. "Kalau kalian berani, hadapi aku dulu," katanya dengan suara bergetar. Salah satu remaja mendorong Damar hingga jatuh ke lantai peron. Sikunya terantuk keras, menimbulkan rasa perih. Gadis kecil itu menjerit ketakutan. Damar menggigit bibirnya, menahan sakit. Tapi ia tidak bergerak mundur. Ia menoleh ke arah gadis itu dan berusaha tersenyum, meskipun dalam hatinya ia sadar bahwa ia pasti akan kalah. Namun, sebelum para remaja itu sempat bertindak lebih jauh, suara keras menghentikan mereka. "Hei, apa yang kalian lakukan?" Tiba-tiba, seorang pria dewasa berlari mendekat dengan wajah marah. Di belakangnya, seorang wanita ikut berlari dengan panik. Mereka langsung menghampiri gadis kecil itu, yang ternyata adalah putri mereka. "Naila, kamu tidak apa-apa?" tanya wanita itu, memeluk gadis kecil yang masih terisak. Ketiga remaja itu langsung panik melihat kedatangan orang dewasa. Mereka saling bertukar pandang sebelum akhirnya kabur tanpa berkata apa-apa. Damar masih duduk di lantai, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Ia mengira kejadian ini sudah selesai, dan mungkin ia hanya akan dilupakan seperti biasanya. Namun, pria itu tiba-tiba menoleh ke arahnya dan mengulurkan tangan. "Kamu baik-baik saja, nak?" Damar menatap tangan itu dengan bingung. Sudah lama sekali ada seseorang yang menanyakan keadaannya dengan penuh perhatian. Ia ragu sejenak, lalu menerima uluran tangan itu dan bangkit berdiri. Pakaiannya kotor, lututnya terasa sakit, tapi ia menggeleng pelan. "Aku nggak apa-apa," jawabnya lirih. Wanita yang tadi memeluk Naila kini menatapnya dengan penuh rasa terima kasih. "Terima kasih, ya, nak. Kalau bukan karena kamu, entah apa yang terjadi pada Naila." Damar hanya menunduk, merasa canggung dengan perhatian yang tiba-tiba diberikan padanya. Ia tidak terbiasa dengan ucapan terima kasih.
apalagi dari orang-orang yang terlihat berasal dari kehidupan yang jauh berbeda dengan dirinya. Di tengah suasana yang masih penuh emosi, Pak Reza dan Bu Rina mulai bertanya-tanya tentang siapa bocah kecil yang begitu berani ini. Mereka tak tahu bahwa pertemuan ini akan menjadi awal dari sesuatu yang mengubah kehidupan mereka semua. Hujan sudah berhenti, menyisakan jalanan yang basah dan udara malam yang dingin menusuk kulit. Damar berdiri canggung di bawah lampu peron yang remang, merasa tak nyaman dengan tatapan penuh perhatian dari pasangan suami istri yang baru saja menolong Naila. Biasanya, setelah membantu seseorang, ia akan kembali ke sudutnya dan menghilang, tapi kali ini, kaki Pak Reza dan Bu Rina tetap tertanam di tempat, seolah enggan membiarkan Damar pergi begitu saja. "Kamu tinggal di mana, Nak?" tanya Bu Rina dengan suara lembut. Perempuan itu tampak masih khawatir, bukan hanya pada Naila, tetapi juga pada Damar yang tubuhnya penuh luka akibat insiden tadi. Damar mengangkat bahu, menunduk sedikit untuk menyembunyikan ekspresi wajahnya. "Di sini saja," jawabnya singkat. Pak Reza mengerutkan kening. "Maksudmu, kamu tidak punya rumah?" Damar hanya diam. Ia tidak suka membahas hal itu. Biasanya, orang-orang akan merasa kasihan sesaat, lalu melanjutkan hidup mereka seolah tak pernah bertemu dengannya. Tak ada gunanya menjelaskan lebih jauh. Ia sudah terbiasa sendiri, sudah terbiasa bertahan. Tapi Naila, yang sejak tadi menggenggam tangan ibunya dengan erat, tiba-tiba berbicara. "Ayah, Ibu, bolehkah kakak Damar ikut kita pulang?" Suara Naila terdengar lirih, tapi penuh harapan. Damar langsung menoleh, terkejut. Ia tak pernah membayangkan ada seseorang yang ingin membawanya pulang. Ia hanyalah bocah jalanan yang lusuh dan tak punya apa-apa. Tidak mungkin orang-orang seperti mereka ingin menjadikannya bagian dari hidup mereka. Namun, ketika ia melihat wajah Bu Rina, ada sesuatu yang berbeda. Tidak ada rasa kasihan yang kosong, tidak ada pandangan jijik seperti yang sering ia terima. Hanya ada kehangatan yang asing baginya. Pak Reza menatap istrinya sejenak, seolah berdiskusi dalam diam. Lalu, ia menoleh kembali ke Damar. "Damar, bagaimana kalau malam ini kamu ikut kami dulu? Setidaknya, biar kami bisa mengobati lukamu dan memberimu makanan yang layak." Damar merasakan dadanya sesak. Ia ingin berkata tidak, ingin lari seperti biasanya, tetapi tubuhnya tidak bergerak. Ada sesuatu dalam kata-kata itu yang begitu menggoda. Makanan yang layak, luka yang dirawat, sesuatu yang sudah lama tak pernah ia rasakan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, seseorang menawarkan lebih dari sekadar koin receh atau tatapan iba. Mereka menawarkan sesuatu yang selama ini hanya ada dalam mimpi Damar, sebuah rumah. Damar masih duduk diam di dalam mobil, tangannya menggenggam ujung kaosnya yang lusuh. Hatinya berkecamuk antara percaya dan tidak percaya. Seumur hidupnya, ia tidak pernah menaiki mobil sebagus ini, dengan kursi empuk dan bau harum yang asing baginya. Jendela kaca memperlihatkan jalanan kota yang mulai lengang, lampu-lampu jalan berpendar seperti bintang yang berbaris rapi. Sesekali, ia melirik Naila yang duduk di sampingnya, tersenyum ceria seolah tak sabar menunjukkan rumahnya. Saat mobil berhenti di depan sebuah rumah besar dengan halaman luas, Damar hampir tak percaya dengan apa yang ia lihat. Rumah itu memiliki pagar tinggi, lampu teras yang hangat, dan jendela-jendela besar yang memancarkan cahaya kekuningan. Di benaknya, rumah adalah sesuatu yang jauh dari jangkauannya, sesuatu yang hanya bisa ia lihat dari kejauhan tanpa pernah berharap bisa masuk ke dalamnya. Namun malam ini, ia justru diajak masuk. Begitu melangkah ke dalam, aroma makanan yang lezat langsung menyambutnya. Perutnya yang sejak tadi menahan lapar tiba-tiba berbunyi, membuat wajahnya memerah malu. Bu Rina terkekeh kecil lalu menuntunnya ke meja makan. "Kamu pasti lapar, ya? Ayo makan dulu sebelum mandi dan istirahat." Di meja, tersedia berbagai makanan yang tampak begitu menggoda. Nasi hangat, sup ayam, tempe goreng, dan segelas susu. Damar menelan ludah. Sudah berapa lama ia tidak makan makanan senikmat ini? Biasanya,
Ia hanya mengisi perut dengan roti basi atau sisa makanan yang ia temukan di tempat sampah. Dengan ragu, ia mengambil sendok, tetapi tetap melirik ke arah Pak Reza dan Bu Rina, takut kalau ini hanya sebuah mimpi. "Jangan sungkan, Damar. Anggap ini rumah sendiri," kata Pak Reza sambil tersenyum. Mendengar itu, hati Damar menghangat. Dengan perlahan, ia mulai menyuapkan makanan ke mulutnya. Rasanya jauh lebih enak dari yang pernah ia bayangkan. Tanpa sadar, air mata menggenang di sudut matanya. Ia tidak menangis karena sedih, tetapi karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa diperlakukan seperti anak kecil yang seharusnya, bukan sebagai bocah jalanan yang harus berjuang sendiri. Setelah makan, Bu Rina membawanya ke kamar mandi. "Kamu bisa mandi dulu, Nak. Pakaian bersih sudah Ibu siapkan." Damar memandangi cermin di kamar mandi, melihat wajahnya yang kotor dengan luka-luka kecil. Ia melepas bajunya, merasakan air hangat menyentuh kulitnya untuk pertama kali setelah sekian lama. Saat busa sabun membersihkan tubuhnya, ia merasa seperti meluruhkan segala kesedihan dan kelelahan yang selama ini menempel di tubuhnya. Ketika ia keluar dari kamar mandi dengan pakaian bersih, Naila sudah menunggunya di depan pintu. "Kak Damar, kamarmu di sini," katanya sambil menarik tangannya ke sebuah ruangan yang tampak nyaman. Ada tempat tidur dengan selimut lembut, lemari kayu, dan sebuah meja kecil. Damar menatap sekeliling dengan kagum. Ini bukan hanya lebih baik dari sudut peron tempatnya tidur, tetapi juga lebih baik dari semua tempat yang pernah ia singgahi sebelumnya. Namun, meskipun semuanya terasa indah, ada satu hal yang membuatnya cemas. "Aku besok harus jualan di stasiun," katanya pelan. Ia merasa tidak enak tinggal di rumah ini tanpa melakukan apapun. Pak Reza menepuk pundaknya dengan lembut. "Kamu tidak perlu lagi berjualan, Damar. Mulai besok, kamu akan bersekolah." "Sekolah?" Kata itu terasa asing di telinganya, tetapi sekaligus menggetarkan hatinya. Ia tidak pernah berani bermimpi tentang sekolah. Bagaimana jika ia tidak bisa mengikuti pelajaran? Bagaimana jika anak-anak lain menertawakannya? Di tempat tidur yang hangat, Damar memejamkan mata. Malam ini, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidur tanpa rasa takut. Tetapi esok hari, tantangan baru menantinya. Tantangan untuk menjalani hidup yang selama ini hanya ia lihat dari kejauhan. Keesokan paginya, Damar terbangun dengan perasaan aneh. Bukan karena suara riuh orang-orang di stasiun atau dinginnya lantai peron yang biasa ia tiduri, melainkan karena kasur empuk dan kehangatan selimut yang menyelimutinya. Sesaat, ia bingung, berpikir bahwa semua yang terjadi semalam hanyalah mimpi. Namun, begitu melihat Naila berdiri di pintu dengan seragam sekolahnya, tersenyum lebar sambil berkata, "Kak Damar, ayo sarapan." Ia sadar bahwa hidupnya benar-benar telah berubah. Di meja makan, Bu Rina sudah menyiapkan sarapan lengkap. Pak Reza duduk sambil membaca koran, sementara Naila dengan semangat bercerita tentang sekolahnya. Damar masih merasa sedikit canggung, tetapi hangatnya suasana keluarga itu perlahan-lahan mulai membuatnya nyaman. Ketika ia hendak mengambil roti, Pak Reza menatapnya dengan senyum lembut. "Setelah sarapan, kita akan pergi ke sekolah barumu, Damar." "Sekolah?" Kata itu kembali menggema di kepalanya. Damar menelan ludah. Ia tidak tahu bagaimana rasanya belajar di kelas, duduk di depan papan tulis, atau berbicara dengan teman-teman sebaya. Selama ini, hidupnya hanya berputar di sekitar bertahan hidup dan berjualan di stasiun. Ia takut jika ia tidak bisa mengikuti pelajaran, takut menjadi bahan tertawaan, takut jika akhirnya ia tidak pantas berada di sana. Namun, saat mobil mereka berhenti di depan sekolah, ketakutan itu sedikit mereda. Sekolah itu terlihat besar dengan halaman luas dan anak-anak yang berlarian di sana-sini. Pak Reza menepuk pundaknya dengan lembut. "Jangan takut, Nak. Semua orang belajar dari awal. Kamu akan baik-baik saja." Damar mengangguk pelan, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Saat masuk ke kelas barunya, guru menyambutnya dengan ramah dan memperkenalkannya kepada murid-murid lain. Beberapa anak tampak penasaran,
ada yang tersenyum ramah, ada juga yang berbisik-bisik. Damar menunduk sedikit, merasa tak biasa menjadi pusat perhatian. Tapi lalu, seorang anak laki-laki di bangku depan mengulurkan tangannya. "Hai, aku Raka. Mau duduk di sampingku?" Damar terkejut, tetapi perlahan menerima uluran tangan itu. Untuk pertama kalinya, seseorang menyambutnya bukan karena kasihan, tetapi karena ingin berteman. Ia duduk di samping Raka, mencoba memahami buku-buku di depannya, sementara guru mulai menjelaskan pelajaran hari itu. Awalnya, ia kesulitan mengikuti, tetapi setiap kali ia kebingungan, Raka dengan sabar membantunya. Hari-hari berlalu, dan perlahan-lahan Damar mulai terbiasa dengan kehidupan barunya. Ia belajar membaca dengan lebih baik, memahami angka, bahkan mulai menikmati pelajaran menggambar. Naila selalu menyemangatinya di rumah, sementara Pak Reza dan Bu Rina dengan sabar membimbingnya. Meski masih banyak tantangan yang harus ia hadapi, ia tidak lagi merasa sendirian. Suatu sore, saat duduk di teras rumah bersama Naila, Damar menatap langit senja dengan perasaan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya, kedamaian. Ia menoleh ke arah gadis kecil di sampingnya dan tersenyum. "Terima kasih, Naila." Naila menatapnya bingung. "Untuk apa?" Damar menghela napas, lalu menatap rumah yang kini menjadi tempatnya pulang. "Untuk semuanya."